Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 6. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Baiklah, anak-anak Pak Guru semua, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran TIK kelas 6. Nah, nanti anak-anak coba membuka bukunya halaman 38 dan 39 buku paketnya ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai PowerPoint. Nah, kita akan membuat file presentasi pada PowerPoint dan kita menggunakan action setting pada file presentasi yang sudah kita buat. Nah, contoh file presentasi yang kita buat ada pada bukunya halaman 38 sampai 39. Jadi bagaimana membuat file presentasi seperti yang ada di buku dan bagaimana cara memberikan action settingnya. Nah, di sini Pak Guru akan mempraktekkannya nanti supaya anak-anak di rumah dapat mencoba atau mempraktekkannya bagi anak-anak Pak Guru yang mempunyai laptop ataupun komputer. Nah, di sini sudah Pak Guru buka Microsoft PowerPoint-nya. Tentu anak-anak sudah pada paham ya bagaimana membuka PowerPoint. Nah, ini tampilan PowerPoint ketika pertama kali dibuka. Jadi kita akan membuat file presentasi seperti yang ada pada buku paket kita halaman 38 dan 39. Nah, di sini ada dua text box ketika pertama kali dibuka PowerPoint-nya, tampilan umumnya seperti ini ya. Jadi ini kita hapus saja text box yang sudah tersedia ini. Caranya cukup diklik text box-nya, kemudian tekan tombol delete atau del pada keyboard. Biasanya ada pada pojok sebelah kanan. Nah, kita cukup klik text box-nya lalu kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah, sekarang text box-nya sudah tidak ada. Nah, kita buatkan tulisan di situ sesuai yang di buku ada tulisan Smart School. Nah, tulisan Smart School itu kita buat menggunakan word art. Jadi bagaimana membuat word art? Pertama kita klik ribbon insert, lalu kita pilih word art. Nah, di situ ada jenis word artnya, nanti tergantung anak-anak pilih yang mana ya. Contoh Pak Guru buat text boxnya yang seperti ini. Kita ketikkan tulisan Smart School. Lalu boleh kita geser, kita pindahkan posisi ke atas dan nanti ukurannya boleh diperbesar ataupun diperkecil tulisan dari Smart School-nya ya. Kemudian sesudah itu kita akan membuat menu-menunya seperti yang ada pada buku. Untuk membuat seperti itu kita gambarkan dulu kotak ya. Kita gambarkan kotak. Cara menggambarkan kotak, kita klik insert, kita pilih shape, lalu kita pilih icon rectangle untuk menggambar kotak, lalu kita gambarkan seperti ini. Nah, kira-kira besarnya seperti itu cukup ya. Lalu kotaknya boleh kita warnai. Tentu anak-anak semua sudah tahu bagaimana mengganti atau membuat warna dari kotak ini. Nah, pada umumnya ini tampilannya langsung berwarna biru. Kita ganti warnanya pada format, kemudian kita pilih save fill, lalu kita ganti warnanya. Nanti anak-anak Pak Guru boleh menggunakan warna yang berbeda. Nah, jadi sekarang warna kotaknya sudah berubah dan garisnya masih tetap kita rubah warna garisnya pada shape outline, lalu kita pilih warnanya. Kemudian kotaknya sudah menjadi seperti ini. Lalu kita akan membuat tulisan menu utama, manfaat komputer, sistem komputer, dan contoh aplikasi. Nah, kita gambarkan lagi kotak dari shape tadi, insert, shape, lalu kita pilih objek yang cross ya. Kita pilih bentuk yang cross, lalu kita gambarkan, sesuaikan besarnya. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Lalu boleh kita geser ini ya, tanda kuning ini untuk mengecilkan. Nah, lihat itu seperti itu kalau kita geser, lalu boleh kita tentukan seperti ini. Kemudian kita ketikkan teks di dalam. Untuk mengetik teks di dalam, kita klik kanan, kemudian edit text. Kita tuliskan menu utama. Menu utama. Nah, karena bentuk objeknya sama, empat-empatnya ya, untuk menuliskan manfaat komputer, sistem komputer, dan contoh aplikasi, cukup kita kopikan saja kok objek yang sudah kita gambarkan ini. Caranya kita copy, kita klik objeknya,
kita beralih ke ribbon home, kita copy, lalu kita pilih paste. Nah, sekarang sudah ada menunya, kita tempatkan, boleh kita pastekan lagi karena ada 4 di situ ya objeknya ya. Kita tempatkan, kemudian kita pastekan lagi. Nah, kita posisikan seperti ini. Dan nanti boleh dibesarkan. Boleh dibesarkan lagi text box. Apa kotaknya ya, boleh dibesarkan seperti ini, nanti disesuaikan ukurannya. Nah, sini kan Pak Guru coba besarkan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh sambil diikuti ya, boleh sambil dipraktekkan. Nanti menggesernya boleh menggunakan tombol panah yang ada pada keyboard. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tinggal mengganti tulisannya. Nah, di sini tulisannya manfaat komputer. Kita ketikkan, kemudian sistem komputer kita ketikkan, kemudian kita buat lagi contoh aplikasi. Nah, sesudah itu kita gunakan text box untuk menulis pengertian komputer. Nah, kita gambarkan text box untuk menuliskan pengertian komputer. Nah, caranya kita klik insert, kemudian kita pilih icon text box, lalu kita gambarkan. Kita ketikkan pengertian komputer. Lalu kita gambarkan lagi text box, atau boleh di text box yang sama, boleh kita ketik teksnya. Cukup kita enter lagi, dan kita enter sekali lagi, kita ketikkan komputer adalah, kita tuliskan teks yang ada pada buku kita. Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, itu teks yang ada di bukunya. Nah, perataannya di situ rata kanan, kita buat tulisannya rata kanan. Kita klik saja text boxnya, kemudian kita pilih perataan teks pada grup paragraf, kita pilih align text right. Nah, sekarang tulisannya menjadi rata di sebelah kanan. Kemudian pengertian komputernya boleh ditebalkan hurufnya, diboldkan, di bold. Kemudian tulisan komputer adalah, itu bold, kita block, kemudian kita bold. Nah, itu untuk mengetik teksnya kita gunakan text box. Nah, boleh dikecilkan text boxnya ataupun dilebarkan. Nah, kemudian di situ ada gambar komputer. Nah, gambar komputernya boleh kita sisipkan dari clip art. Bagaimana caranya? Kita klik insert, kemudian kita pilih clip art. Nah, di sini pada tulisan search for-nya kita cari gambar komputer. Jadi kita klik di situ komputer. Nah, sesudah itu kita klik go. Nah, pilihan komputernya, gambar yang berhubungan dengan komputer sudah muncul, tinggal kita pilih gambarnya, contoh yang ini, lalu kita tempatkan posisi gambarnya, boleh kita besarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ukuran teksnya juga jika mau dibesarkan, boleh pada home, ini pada grup fontnya kita rubah ukuran hurufnya ya. Nah, jadi boleh dibesarkan tulisan hurufnya. Nah, itulah pada slide pertama. Nah, perhatikan pada slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat. Nah, di situ objeknya, tulisannya sama yang bagian atasnya, hanya isinya yang berbeda. Hanya isinya yang berbeda dan gambarnya yang berbeda. Jadi, cukup kita kopikan saja slide satunya. Nah, caranya seperti ini. Kita klik di sini, ya, yang bagian di sini kita klik ya. Yang sebelah kiri kita klik, kemudian kita copy. Kita copy, lalu kita klik paste. Nah, sekarang sudah ada 2. Nah, nanti supaya cepat ya, supaya bisa mengerjakannya lebih cepat. Nah, karena di situ ada 4, kita pastikan lagi. Slide ketiga kita pastikan lagi slide keempat. Jadi kita cukup merubah
teksnya. Nah, di sini di slide kedua ada manfaat komputer. Jadi tinggal kita ganti teksnya, manfaat komputer. Nah, begitu supaya cepat cara mengerjakannya ya. Kemudian kita ketikkan lagi manfaat komputer. Saat ini cukup beragam, mulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, memutar video, kemudian memutar lagu, sampai analisis data, hasil penelitian, maupun untuk mengoperasikan program penyelesaian problem ilmiah gitu ya, industri dan bisnis. Nah, kira-kira seperti itu teksnya di slide kedua. Nah, boleh kita geser text boxnya, kita posisikan tempatnya ya. Kemudian begitu juga dengan di slide ketiga, tinggal kita ganti teksnya, nanti diganti juga teksnya, sesuaikan yang di buku. Begitu juga yang di sini disesuaikan nanti teksnya sesuai yang di buku. Nah, sekarang sudah selesai kita tulis file presentasi yang akan kita buat action settingnya. Nah, action setting itu bertujuan untuk menghubungkan slide yang satu ke slide yang lain. Nah, jadi menghubungkan slide satu ke slide yang lain. Jadi dihubungkan slide 1 ke slide 2 ke slide 3 ke slide 4 dan seterusnya dihubungkan. Contoh dari slide 4 ke slide 3 dihubungkan setiap slide. Nah, jadi menggunakan action setting. Jadi action setting itu untuk menghubungkan antara slide ataupun bahkan antara file yang ada komputer ataupun menghubungkan ke URL gitu ya. Nah, bagaimana cara-cara membuat action settingnya? Nah, kemarin anak-anak sudah menulis langkah-langkah membuat action settingnya. Jadi, kita buat action setting. Nah, atau sebelumnya yang pertama kita buat dulu menu utamanya. Nah, menu utamanya contohnya seperti apa? Kita buat di slide 1, kita buat dulu new slide, kita buat yang blank. Nah, sekarang ini perhatikan yang blanknya ada di slide 2, ini boleh kita geser menjadi slide 1. Caranya bagaimana? Cukup di klik kiri, kemudian tahan geser ke atas. Nah, diklik kiri, ditahan, geser ke atas sehingga slide 1 yang kosong. Jadi supaya kita buat menu utamanya adalah di slide 1. Contoh menu utamanya adalah kita buat judulnya, kita gunakan word art. Coba kita buat judulnya menggunakan action setting. Nah, coba itu kita buat judul dari presentasi kita. Lalu boleh nanti menggunakan text box lagi, word art lagi. Contohnya siapa yang dibuat, contohnya oleh, nanti dibuat namanya ya. Nah, contoh seperti ini. Dan di sini boleh kita juga buat gunakan menu yang ini di slide 1. Boleh kita gunakan yang menu yang ini. Contoh, jadi untuk apa kita copy saja nih, kita copy, kita blok semua ya dari sini, kita blokkan dari sini, kita blok, kita copy, kemudian kita pastekan di slide 1. Nah, kita pastekan, kita geser seperti ini. Nanti supaya ini kita jadikan menjadi menu utamanya. Kita gunakan ini menjadi menu utama. Nanti boleh disesuaikan besar
tulisannya, warna tulisannya seperti yang anak-anak inginkan nanti supaya tampilannya lebih menarik, begitu ya. Nah, sekarang ini slide 1 kita jadikan menjadi menu utama. Nah, jadi ketika nanti di setiap slide, jika kita klik menu utama akan muncul ke slide 1. Nah, contoh di slide 2, kita berada di slide 2 ya, karena ini menu utama. Nanti ketika kita klik menu utama pada slide 2 akan muncul slide 1. Nah, caranya kita berikan action setting. Jadi kita hubungkan slide 2 dengan slide 1. Caranya, langkah-langkahnya itu kita klik menu utamanya ini tadi. Kita klik objeknya, kemudian kita klik insert, kemudian pilih action. Nah, setelah kita klik action akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang aktif non, tidak ada. Kita pilih hyperlink, kita klik hyperlink to. Nah, jadi kita akan hubungkan ke mana, begitu maksudnya. Nah, di sini ada pilihannya next slide. Next slide artinya slide berikutnya. Jadi tadi di slide 2 kita, jika kita gunakan next slide, akan muncul nanti slide berikutnya, slide ketiga. Previous slide artinya slide sebelumnya. Jadi nanti akan muncul slide sebelumnya. Ada first slide, slide pertama, last slide, slide terakhir. Last slide view artinya slide yang terakhir kali dimunculkan. Kemudian ada end show artinya tampilan atau presentasi berakhir. Ada custom show. Nah, di sini kita pilih slide. Jadi kita pada pilihan hyperlink to tadi ini, kita klik tanda panahnya, kita pilih slide. Nah, kita geser kursornya ke bawah, kita pilih slide. Nah, di situ ada slide yang sudah kita kerjakan tadi, ada 5 slide-nya. Di situ ada slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Tadi kita berada di slide 2. Jadi menu utama di slide 2 mau kita hubungkan ke slide 1. Jadi kita pilih, pilihannya di sini adalah slide 1. Kemudian kita pilih OK, kemudian OK. Nah, ketika file presentasi kita jalankan, kita slide show-kan, nah seperti ini kita berada di slide 2. Nah, perhatikan kursornya ketika Pak Guru arahkan ke menu utama, dia kursornya akan berubah menjadi tangan seperti itu. Sedangkan ke yang lain kursornya tetap. Nah, itu perubahannya kalau sudah diberikan action setting. Nah, jika kita klik menu utama ini, akan muncul slide 1. Kita praktekannya. Nah, kita klik akan muncul slide 1 tadi. Ini dia menu utamanya. Nah, begitu ya. Untuk kembali ke awal cukup anak-anak menekan escape pada keyboard atau ESC ya, disingkat ESC. Nah, begitu cara memberikan action setting. Nah, slide ketiga ketika kita slide show-kan, ini belum berfungsi karena belum kita berikan action setting. Nah, jadi di slide ketiga juga kita berikan action setting menu utama. Jadi setiap slide-nya kita berikan action setting-nya untuk slide 2, 3, 4, 5 supaya muncul slide 1. Jadi setiap menu utama kita berikan action setting, insert, action setting, kemudian pilih hyperlink to, kita pilih slide, kemudian kita pilih slide 1. Oke. Kemudian begitu juga slide 4, kita berikan action setting-nya, hyperlink to, kita pilih slide, kita pilih slide 1, oke, kita okekan lagi. Begitu juga dengan slide 5. Jadi menu utama kita hubungkan action setting, hyperlink to, kita pilih slide, kita pilih slide 1. Atau boleh kita pilih first slide ya, boleh juga kita pilih first slide. Nah, di sini boleh kita pilih first slide, slide atau slide pertama. Begitu ya, boleh menggunakan pilihan first slide juga atau slide pertama. Begitu ya. Nah, itu untuk menu utama. Nah, kemudian di slide 2, di slide 1 kita mau ketik di menu utama tadi, kita mau ketika kita klik manfaat nanti akan muncul manfaat komputer. Nah, di sini ada pengertian komputer. Nah, di sini coba kita ganti menu utama pada slide 1 ya menjadi pengertian komputer. Pengertian komputer. Nanti supaya lengkap semua ya.
Nah, di menu utama kita mau berikan action setting. Ketika kita klik pengertian komputer, nanti akan muncul pengertian komputer yang ada di slide 2. Jadi harus diingat ya, pengertian komputer di slide 2, manfaat komputer slide 3, sistem komputer slide 4, contoh aplikasi di slide 5. Nah, kembali ke slide 1 tadi. Nah, kita akan memberikan action setting pengertian komputer. Jadi kita klik objeknya. Jangan lupa diklik insert, kemudian action setting, hyperlink to, kita pilih slide, kita pilih slide 2 karena pengertian komputer ada di slide 2. Kemudian kita pilih OK, lalu kita pilih OK lagi. Nah, manfaat komputer ada di slide 3. Manfaat komputer ada di slide 3. Nah, kita masih berada di slide 1. Nah, manfaat komputer ada di slide 3, kita berikan action settingnya. Hyperlink to, kita pilih pada pilihan slide, lalu kita pilih slide 3, kemudian OK, kita OK-kan lagi. Begitu juga dengan sistem komputer, kita berikan action settingnya. Ada di slide berapa tadi? Ada di slide 4. Kita pilih OK, kemudian OK. Lalu contoh aplikasi ada di slide 5. Kita berikan action setting, kita pilih hyperlink to, kita pilih next slide, lalu kita pilih slide, kita pilih slide 5. Kemudian OK. Kita OK-kan lagi. Nah, coba kita jalankan program PowerPoint yang sudah kita jalankan. Nah, kita slide show-kan ya. Slide show-kan. Nah, sekarang kita ada di menu utama di halaman atau di slide pertama. Nah, kita mau melihat pengertian komputer. Kita klik pengertian komputer. Nah, lalu akan muncul pengertian komputer. Jika kita akan kembali ke menu utama, kita klik menu utama. Nah, jika kita ingin melihat contoh aplikasi, kita klik contoh aplikasi dan nanti akan muncul contoh aplikasi pada slide 5. Ya, nanti teksnya diganti, gambarnya juga diganti, nanti boleh diberikan animasi, boleh diberikan background pada PowerPoint-nya supaya lebih menarik. Untuk kembali, kita klik menu utama. Ya, jadi kita klik sistem komputer, nanti akan muncul sistem komputer karena sudah kita hubungkan. Nah, di sini belum berfungsi karena belum kita berikan tadi action setting pada slide yang lain. Hanya tadi kita masih memberikan menu utama, jadi yang berfungsi masih menu utama. Nah, untuk menutupnya, coba kita tekan tombol escape pada keyboard yang ada di pojok kiri paling atas, ESC disingkat dia. Nah, di slide 2 belum kita hubungkan ke sistem komputer. Nah, jadi nanti di setiap slide, setiap objeknya ini diberikan action setting. Nah, begitu cara-cara membuat action setting pada PowerPoint. Cukup gampang kan? Cukup gampang. Nanti anak-anak tinggal mengingat kemana akan dihubungkan, begitu ya. Nah, contoh jadi jangan hanya di slide 1 ini yang dihubungkan ya, harus di setiap slide. Nah, di sini di slide 2 harus kita kehubungkan ke setiap slide. Nah, sistem komputer ini juga harus kita hubungkan, begitu juga di slide 3 setiap ini harus kita hubungkan. Harus kita hubungkan dengan cara memberikan action setting. Nanti boleh diberikan backgroundnya, boleh digambar apa saja objeknya. Contohnya kita mau buat tombol back atau next. Jadi contohnya seperti ini. Kita gambarkan left arrow. Contoh kita gambar di sini. Kita buat tulisan back, contohnya kita tulis tulisan back. Jadi nanti ketika kita klik ini, backnya akan kembali ke slide 1. Jadi ketika kita klik backnya akan kembali ke slide 1 atau ke slide sebelumnya. Jadi kita berikan action setting, action, hyperlink to, kita pilih previous slide ya, kepada slide sebelumnya, previous slide. Jadi ini kita pilih kemudian OK. Nah, coba kita slide show-kan. Jadi ini di slide 2, nanti ketika kita klik tombol back-nya akan kembali ke slide 1. Nah, coba kita slide show-kan. Nah, kita klik back, nanti akan kembali ke slide
1. Gitu ya. Dan nanti boleh dikopikan tombol backnya ke slide yang lain. Nah, contoh ke slide 3 kita kopikan. Nah, kita klik di home, copy. Nah, di slide ketiga kita pastikan tombol backnya. Nanti ketika kita klik back di slide 3 akan kembali ke slide 2. Nah, coba kita contohkan. Kita klik tombol backnya akan kembali ke slide 2 tadi pengertian komputer, karena kita menggunakan pilihan previous slide atau slide sebelumnya. Nah, begitu ya. Jadi boleh dikopikan ke slide yang lain. Nah, Pak Guru berharap anak-anak dapat mengikutinya di rumah ya. Nanti boleh diulang videonya supaya anak-anak lebih paham. Nah, begitu cara-cara kira-kira membuat tombol action setting pada PowerPoint. Nanti boleh diberikan animasi dari PowerPoint-nya. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita mempelajari tentang membuat animasi dan membuat background pada PowerPoint. Nah, Pak Guru berharap anak-anak dapat mengikutinya di rumah. Nanti anak-anak Pak Guru yang mempunyai laptop ataupun komputer boleh sambil dicoba di rumah ya. Nah, berikut ini contoh file presentasi yang sudah diberikan animasi dan action setting pada file presentasinya. Coba kita jalankan. Nah, pada presentasi ini sudah diberikan animasi background pada file presentasinya. Nah, ini berikut ini contoh yang sudah selesai dibuat. Nah, jadi jika kita ketikkan, kita jalankan seperti ini, kita mau lihat pengertian komputer. Nah, akan muncul pengertian komputer dan sudah diberikan animasi. Nah, jika kita menekan tombol next, dia akan ke slide berikutnya. Lalu jika kita pilih tombol back, akan kembali ke slide sebelumnya. Jika kita klik gambar yang seperti rumah ini, nanti akan kembali ke halaman utama. Jadi, ini contoh aplikasi yang sudah contoh dari slide PowerPoint yang sudah diberikan animasi dan sudah diberikan backgroundnya. Jadi ini boleh menjadi contoh untuk anak-anak di rumah bagaimana mendesain atau membuat file presentasi yang seperti yang diukur. Nanti tentu anak-anak bisa menggunakan gambar yang ada pada laptop masing-masing untuk backgroundnya dan boleh menggunakan warna yang berbeda. Nah, sekian dulu untuk hari ini dan selamat mencoba untuk anak-anak Pak Guru di rumah ya. Sekian dulu, terima kasih, dadah.